Salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 November tahun 2024, beberapa pemikiran maupun gagasan figur-figur yang dinominasikan jadi kepala daerah patut untuk disimak dan dicermati. Sekarang kita cermati pemikiran seorang politisi yang relatif masih muda dari Sorong Selatan, yaitu Jeffries Nelson Kewatare, SE, Magister Administrasi Publik. Pada suatu kesempatan, Jeffries menyatakan bagaimana kondisi dan potensi di Sorong Selatan, serta bagaimana mengoptimalkannya. Tak lupa, Jeffries juga mengutamakan bagaimana nantinya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Juga mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan. Jeffries memberi penekanan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Berikut adalah gagasan dan pemikiran Jeffries Nelson Kewatare yang sudah dijagokan oleh sebagian masyarakat di Sorong Selatan agar ikut serta dalam pemilihan Bupati Sorong Selatan tahun 2024. Ketika kita bicara Sorong Selatan secara potensi sesungguhnya tidak kalah dengan beberapa daerah-daerah di negara ini yang sudah berkembang dengan baik. Khusus Sorong Selatan, kalau kita melihat dari situasi dan kondisi saat ini, memang tidak ada investasi besar ataupun misalnya pertambangan atau sektor-sektor lain yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ataupun pendapatan bagi Sorong Selatan. Maka dari itu, kalau menurut saya ada mimpi yang sebenarnya harus kita wujud nyatakan. Sesungguhnya Sorong Selatan itu harus menjadi kota tujuan, karena ketika kita bicara kota tujuan, bagaimana kita bisa menciptakan Sorong Selatan itu ada dalam pikiran orang untuk harus datang ke sana. Nah, ini memang kalau istilah sehari-hari mungkin kita bilang kita mau ke Sorong Selatan, ada apa di sana? Nah, saya mempunyai mimpi Sorong Selatan itu harus menjadi kota tujuan. Nah, tentunya dengan menjadi kota tujuan itu banyak hal yang akan mengalami perubahan. Misalnya saja saat ini ada potensi-potensi daerah yang perlu kita gali, terutama potensi di bidang layanan jasa, karena dia diapit oleh beberapa daerah yang strategis nantinya. Ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong, ada Tamrau, ada juga Mahibrat yang berdekatan. Maka Sorong Selatan lebih cenderung kita hidupkan layanan jasa, baik di pasar, rumah sakit, sektor-sektor lain, tetapi juga tidak kalah penting di sektor-sektor seperti pariwisata atau misalnya di sektor perikanan, pertanian. Nah, ini akan kita kembangkan. Sentra-sentra ini akan menjadi pusat pertumbuhan untuk nantinya orang akan datang ke sana. Nah, untuk orang datang ke sana itulah yang menjadi catatan bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan apa yang menjadi tujuan untuk orang ke sana. Ini yang menjadi gambaran dalam pikiran kami ke depan. Sorong Selatan itu menjadi kota tujuan. Simpel saja, memang ada beberapa daerah yang punya potensi seperti di wilayah pesisir, itu potensi-potensi seperti perikanan, misalnya ikan, udang, kepiting. Nah, ini yang belum dikelola secara baik. Sesungguhnya bukan jadi bahan komoditi yang sifatnya bahan setengah jadi atau bahan yang sifatnya untuk diekspor tapi boleh dikelola di sana. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, seperti wisata kuliner, seperti wisata mungkin buah-buahan,
atau wisata darat seperti kita terkenal dengan 1001 sungai. Ini terkenal sekali, kita mempunyai potensi yang perlu kita kelola. Kita sampai dengan saat ini belum punya, misalnya punya potensi pembuatan air kemasan misalnya, atau mikrohidro misalnya untuk menambah listrik yang itu sesungguhnya memberikan pendapatan kepada kita, bahkan juga masyarakat kita, pemerintah maupun masyarakat. Nah, ini perlu ada kolaborasi yang kita atur secara baik dengan membuat semacam aturan-aturan ataupun hal-hal yang mengikat supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu. Yang berikut